Situasi terkini menunjukkan bahwa Hamas telah menerima proposal baru dari mediator Arab untuk gencatan senjata, meskipun Israel tetap pada posisinya yang tidak berubah. Kementerian Kesehatan Gaza melaporkan bahwa jumlah korban tewas Palestina akibat perang yang telah berlangsung selama 22 bulan kini melampaui 62.000 jiwa. Sementara itu, pasukan Israel terus mempersiapkan operasi darat baru yang berpusat di kota Gaza. IDF diperkirakan akan merekrut kembali sejumlah besar pasukan cadangan dan memindahkan warga Palestina dari zona pertempuran ke lokasi yang lebih aman di selatan. Namun, banyak warga yang menyatakan ketidakpastian untuk meninggalkan tempat perlindungan, mengingat tidak ada tempat yang dianggap aman di Gaza. Di tengah semua ini, babak baru dalam diplomasi sedang berlangsung untuk mengakhiri pertempuran. Dilaporkan bahwa Hamas telah menyetujui proposal gencatan senjata dari Mesir dan Qatar, yang akan menangguhkan operasi militer selama 60 hari. Selama periode gencatan senjata yang diusulkan, Hamas berencana untuk membebaskan separuh sandera Israel yang masih hidup sebagai imbalan untuk tahanan Palestina. Perdana Menteri Benyamin Netanyahu menyatakan bahwa Israel terbuka terhadap kesepakatan, tetapi menegaskan bahwa mereka tidak akan menerima perjanjian parsial. Salah satu syarat utama Israel untuk mengakhiri perang adalah kontrol keamanan yang berkelanjutan atas jalur Gaza yang ditolak oleh Hamas. Hamas kini menghadapi tekanan yang semakin besar untuk mencapai kesepakatan. Pada akhir pekan, lebih dari 2 juta orang berunjuk rasa di seluruh Israel mengklaim bahwa operasi darat baru di kota Gaza dapat meningkatkan risiko bagi para sandera. Mereka menyuarakan kelelahan terhadap perang dan menuntut kesepakatan komprehensif untuk memulangkan 50 sandera yang masih ditahan. Pejabat Israel yakin bahwa 20 dari sandera tersebut masih berada di Tel Aviv. Sementara itu, laporan dari Trey Yines menyebutkan bahwa Hamas telah menerima perjanjian yang mendekati syarat gencatan senjata yang dibahas sebelumnya. Dengan tekanan dari mediator Qatar dan Mesir, terobosan tercapai yang mempertahankan 98% dari proposal week-off yang sebelumnya telah disetujui oleh pihak Israel. Seorang diplomat yang memberi pengarahan tentang perundingan kepada Fox menyatakan bahwa langkah ini membuka jalan untuk mencapai kesepakatan komprehensif dengan cara yang aman, tanpa membahayakan nyawa para sandera melalui operasi militer lebih lanjut, serta menghindari memburuknya situasi kemanusiaan di Gaza yang sudah sangat menderita. Analis Ben Cohen dari Foundation for Defense of Democracies mencatat bahwa proposal yang diterima Hamas dan proposal week-off memiliki keselarasan sekitar 98%. Israel tampaknya ingin mempertahankan kendali atas beberapa jalur strategis di Gaza, termasuk koridor Netzarim yang melintasi pusat enklav dan koridor Philadelphia yang membentang di sepanjang perbatasan dengan Mesir. Situasi ini mengingatkan pada kerangka kerja week-off yang dirilis pada bulan Mei, yang mencakup gencatan senjata selama 60 hari, dan pembebasan 10 sandera dari total 20 sandera yang masih hidup, serta jenazah sandera yang telah dibunuh. Kerangka tersebut juga mengharuskan Israel untuk membebaskan sekitar 200 tahanan Palestina yang saat ini menjalani hukuman karena pelanggaran terorisme. Banyak dari mereka adalah individu yang terlibat dalam tindak terorisme dan menjalani hukuman penjara yang bervariasi dari 15 tahun hingga seumur hidup. Mengenai sikap Perdana Menteri Benyamin Netanyahu, laporan menunjukkan bahwa ia sedang mempertimbangkan rencana tersebut, tetapi tidak terlihat banyak antusiasme dari pemerintah Israel terkait kesepakatan ini. Pemerintah Israel telah mengubah posisinya dalam beberapa minggu terakhir dari persetujuan terhadap kesepakatan parsial menjadi keinginan untuk mengakhiri perang dengan pembebasan semua sandera sekaligus. Sebelumnya, kerangka kerja week-off mencakup gencatan senjata selama 60 hari, diikuti oleh gencatan senjata yang lebih lama dan pembentukan otoritas transisi di Gaza. Netanyahu kini menekankan bahwa solusi militer tetap menjadi fokus utama, terutama dengan IDF yang berupaya mengambil alih kendali kota Gaza yang merupakan benteng terakhir Hamas. Namun, jika kedua belah pihak mencapai kesepakatan, hal ini dapat menggagalkan upaya Netanyahu untuk membasmi benteng terakhir di kota Gaza dan mungkin akan menunda rencana tersebut. Dalam konteks ini, ada harapan bahwa gencatan senjata, jika terjadi, akan berlangsung setidaknya selama 60 hari. Meskipun ada upaya sebelumnya untuk mencapai gencatan senjata, tidak ada yang pernah terlaksana sempurnanya. Saat ini Netanyahu berada di bawah tekanan yang jauh lebih besar untuk mencapai hasil yang diinginkan. Lebih dari 1 juta orang Israel berpartisipasi dalam pemogokan nasional pada hari Minggu, menekankan bahwa kemenangan dalam perang ini tidak berarti tanpa pembebasan para sandera. Tekanan domestik terhadap Perdana Menteri Netanyahu semakin meningkat, yang tidak sejelas 2 atau 3 bulan yang lalu. Di sisi internasional,
Uni Eropa menjadi lebih dingin terhadap Israel, dan beberapa analisis menyebutkan bahwa Gedung Putih kini dianggap sebagai sekutu terakhir yang dapat diandalkan oleh Israel. Presiden Donald Trump menyatakan bahwa kembalinya para sandera yang tersisa hanya mungkin terjadi jika Hamas dihadapi dan dihancurkan, menekankan bahwa semakin cepat hal ini dilakukan, semakin besar peluang keberhasilan. Dalam konteks politik Israel, dukungan untuk perjuangan penyanderaan terlihat jelas di jalan-jalan Tel Aviv dan Yerusalem selama akhir pekan. Masyarakat Israel tampaknya tidak akan menerima gencatan senjata parsial, karena mereka ingin semua sandera, baik yang hidup maupun yang mati, kembali ke rumah. Meskipun demikian, banyak yang mungkin akan menerima kesepakatan parsial yang memungkinkan pembebasan setengah dari sandera. Krisis penyanderaan ini dianggap sebagai salah satu peristiwa paling traumatis dalam lebih dari 80 tahun berdirinya negara Israel. Dalam 2 minggu terakhir, masyarakat Israel telah menyaksikan gambar-gambar mengerikan seorang sandera, Evieta David, yang disekap di dalam terowongan di Gaza. Ia terlihat sangat kurus dan dipaksa untuk menggali kuburnya sendiri. Gambar-gambar ini mengingatkan orang Israel bahwa kesepakatan yang tidak mencakup pembebasan semua sandera sekaligus mungkin tidak disambut baik. Meskipun sebagian orang mungkin menerima pembebasan sebagian sebagai pilihan yang lebih baik daripada tidak sama sekali. Namun jika Perdana Menteri Netanyahu menyetujui kesepakatan parsial, hal ini dapat melemahkan pesannya bahwa Hamas harus dihancurkan sepenuhnya dan diusir dari jalur Gaza. Rencana untuk mencapai tujuan tersebut kemungkinan akan ditunda atau dihentikan sementara. Ini menimbulkan pertanyaan tentang pengaruh Israel dalam situasi ini, mengingat mereka telah memiliki momentum untuk menduduki kembali sepenuhnya kota Gaza. Menerima kesepakatan parsial dapat menciptakan kontradiksi dengan pesan yang ingin disampaikan Netanyahu, yaitu bahwa perang ini tidak akan berhenti sampai Hamas tidak ada lagi di Gaza. Di bawah kerangka kerja yang ada, Hamas akan tetap berada di Gaza dan mempertahankan kendali atas wilayah tersebut. Hamas, sebagai organisasi teroris, telah mengalami kelemahan signifikan dalam 2 tahun terakhir, baik dari segi kekuatan tempurnya yang diserang dan dihancurkan oleh IDF, maupun perubahan konteks regional yang mempengaruhi posisinya. Sekutu utama Hamas, Iran, kini terpuruk akibat masalah dalam program nuklirnya. Selain itu, Hizbullah yang sebelumnya menjadi ancaman signifikan, kini tidak sekuat 2 tahun lalu, sehingga mengurangi dukungan terhadap Hamas dari utara. Dari sisi Israel, ada tekanan untuk mempertimbangkan ancaman serangan terhadap kota Gaza, mengingat krisis kemanusiaan di wilayah tersebut, dan tekanan finansial serta diplomatik terhadap Hamas. Netanyahu dan kabinetnya berharap bahwa ancaman tersebut dapat meyakinkan Hamas untuk mundur. Saat ini masih belum jelas apakah Israel akan menerima kesepakatan yang ditawarkan oleh Hamas. Situasi ini terus berkembang dan perhatian akan tetap terfokus pada perkembangan selanjutnya.